Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal unqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab turdika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbil alamin. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, inna bi khairin. Thayyib. Baiklah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba menyelesaikan latihan. Jadi di sini ada latihan at-tadribu. At-tadribu artinya latihan, exercise. Kita akan mencoba setelah kita kemarin telah belajar bagaimana kata sapa dan juga yang lainnya. Sekarang kita akan mencoba latihan, mengerjakan latihan yang pertama dan yang seterusnya. Baiklah, silahkan Anda semua buka halaman 6. Iftah as-safhah as-sadisah. Iftah as-safhah as-sadisah. Silahkan dibuka halaman ke-6. Di sini ada kata perintahnya. Jangan lupa teman-teman untuk memahami perintah dari soal-soal. Ketika ada soal yang dibaca terlebih dahulu ada perintahnya agar tidak salah untuk menjawab. At-tadribu al-awwal, latihan pertama. Ikhtaru artinya adalah pilihlah, as-sahih yang benar, mimma baina al-qausain. Al-qausain artinya buka tutup kurung. Buka kurung. Buka tutup kurung, di sini kan ada buka tutup kurungnya ya. Mimma baina al-qausain, di antara buka dan tutup kurung. Jadi ikhtar as-sahih, suruh memilih yang mana yang benar di antara jawaban-jawaban yang ada di dalam kurung ini. Soal yang pertama, titik titik titik, jawabannya alhamdulillahi bi khairin. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kata sapa. Kira-kira soalnya yang mana kalau jawabannya alhamdulillah bi khairin? Assalamualaikum atau kaifa haluk atau ilal liqa. Silahkan teman-teman melakukan murojaah kembali ke pelajaran yang sebelumnya, atau kalian mau lihat di halaman sebelumnya juga sudah ada di halaman ini ada di halaman ketiga ya. At-tahiyyatu, kata sapa, ada di halaman ketiga. Silahkan Anda semua untuk mencari jawaban yang benar. Kemudian yang kedua, sobahul khair. Sobahul khair. Nah, titik titik titik. Silahkan dipilih jawabannya. Nomor 3, titik titik titik, Sa'idun Mubarak. Nomor 4, man anta. Nah, kalau ditanya man anta, siapa kamu? Nah, ini silahkan dicari jawabannya. Nomor 5, afwan. Nah, titik 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 afwan. Silahkan cari yang benar. Nomor 6, titik titik titik, ma'assalamah. Nomor 7, assalamualaikum. Titik titik titik. Nomor 8, masmuka. Titik titik titik. Nomor 9, ahlan bik. Titik titik titik, ahlan bik. Nomor 10, titik titik titik, ana min Surabaya. Nah, silahkan teman-teman pilih kata yang sesuai atau yang benar di dalam kurung tersebut. Kemudian
At-tadribu ats-tsani, latihan kedua. Nah, ini juga sama perintahnya. Perintahnya juga sama. Ikhtar as-sahih mimma baina al-qausain, disuruh milih. Ikhtar, pilihlah, pilih dalam kurung ini mana yang benar. Nah, kalau yang latihan kedua ini tentang ismud dhamir atau kata ganti. Kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang ismud dhamir. Apa itu? Nah, ismud dhamir ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu semua adalah isim dhamir atau kata ganti yang akan kita gunakan untuk menjawab latihan kedua ini. Contohnya, nomor 1, hadza shadiqi, titik, titik, thalibun. Nah, kata ganti bagi thalibun, kata ganti bagi thalibun. Nah, shadiqi, shadiqi ini adalah teman saya. Kata ganti untuk teman saya kira-kira apa? Huwa artinya dia, hadza artinya ini, ismi artinya nama saya. Silahkan kita coba ya. Hadza shadiqi, ini teman laki-laki saya. Titik, 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 talibun, titik, 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 murid. Nah, titik, 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 murid. Berarti kira-kira jawabannya mana? Pertama, kita bisa milih huwa talibun, dia murid, atau hadza, ini talibun, ini murid, atau ismi talibun, nama saya talibun. Nah, silahkan teman-teman kira-kira yang mana yang benar dalam kurung ini. Ya, caranya adalah lihat subjeknya, lihat siapa yang mengerjakan. Nah, di sini shadiqun, perempuan apa laki-laki? Nah, di sini shadiqun laki-laki. Jadi kita harus mencari yang kata gantinya laki-laki. Berarti ada siapa aja? Ada huwa, huma, hum, kemudian anta, antuma, kemudian ana, nahnu. Nah, di sini apa yang laki-laki di sini? Hadza itu isim isyarah. Ismi nama saya, huwa itu dia. Nah, kira-kira yang mana yang benar? Ya, yang benar adalah huwa. Nah, karena di sini adalah kata ganti huwa. Shadiqun adalah laki-laki, bisa diganti dengan dia karena orangnya ghaib, tidak di depan kita. Hadza shadiqi, jadi kalau kita bilang teman saya itu suka main. Nah, berarti teman itu tidak harus ada di depan kita, boleh tidak ada di depan kita. Jadi kita bisa menggantikan dengan kata huwa. Apalagi yang bisa menggantikan kata huwa? Nama orang, contohnya Ahmad, Muhammad, itu bisa diganti dengan huwa. Seperti itu. Nah, seterusnya juga sama seperti itu. Jadi ini semua tentang ismud dhamir. Nomor 2, ana thalibatun, saya seorang siswi. Ismi, nama saya, titik, titik, titik. Nah, di sini ada banyak namanya, ada Hilyah, ada Azam, ada Shadiqati. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana yang benar di antara tiga ini? Nah, kita lihat subjeknya, siapa orangnya di sini. Nah, di sini adalah thalibah. Thalibah itu perempuan atau laki-laki? Thalibah itu adalah perempuan, maka nanti jawabannya juga perempuan. Kalau di sini laki-laki, berarti jawabannya juga laki-laki. Karena ini perempuan, maka pilih yang nama perempuan. Shadiqati artinya teman saya. Azam nama orang laki-laki, Hilyah nama orang perempuan. Nah, silahkan teman-teman
Pilih mana yang benar. Nomor 3, ana titik 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 ismi Azam. Nah, saya titik titik titik, nama saya Azam. Nah, silakan pilih. Di sini Azam subjeknya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Silahkan dipilih mana yang laki-laki dan mana yang sesuai. Di sini yang laki-laki mana? Tolibun sodiqi. Nah, di antara dua ini mana yang paling benar? Tolibun murid atau siswa, sodiqi teman saya. Nah, silahkan teman-teman pilih yang benar. Hadhihi titik 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 hiya thalibah. Nah, ini juga sama. Kita lihat subjeknya perempuan, maka jawabnya juga perempuan. Thalibatun adalah siswi. Nah, cari yang perempuan juga. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan soalnya. Man anta. Nah, anta di sini laki-laki, maka cari jawabannya yang sesuai dengan laki-laki. Man titik 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 ana Aisyah. Nah, sini Aisyah berarti perempuan. Berarti cari yang sesuai dengan perempuan. Kemudian at-tadrib ats-tsalis, latihan yang ketiga. Nah, latihan yang ketiga ini perintahnya adalah sil. Sil itu artinya adalah sambungkanlah. Artinya di sini kita disuruh untuk memberikan panah. Seperti contoh yang telah ada di sini, nomor 1, huwa. Nah, huwa bisa disambung kemana? Disambungkan sehingga menjadi satu kata, satu kalimat. Contohnya huwa, cocok nggak ke huwa hadza sodiki? Tidak cocok. Huwa sodiki, tidak cocok. Huwa talibun, cocok. Huwa ismi Aminah, tidak cocok. Huwa hadhi sodiqati, tidak cocok. Berarti huwa dan talibun ini sudah cocok, berarti kita berikan panah ke talibun. Nah, seperti itu. Nomor 2, ana talibatun, saya seorang siswi. Nah, kita sambungkan ke yang mana yang tepat. Kita coba satu persatu. Dari yang atas, bawahnya, dan bawahnya. Silahkan teman-teman cari mana yang pas. Caranya adalah kita artikan dulu. Saya tolibah, saya seorang siswi. Tolibah itu siswi. Ya. Berarti ini subjeknya adalah perempuan, maka cari yang perempuan juga. Nomor 3, man hadza. Nah, hadza ini adalah untuk kata benda yang laki-laki, berarti silahkan cari yang laki-laki. Nomor 4, man hadhihi. Nah, hadhihi ini untuk kata benda yang perempuan, silahkan cari yang perempuan. 5, hadza Ahmad. Nah, ini juga hadza Ahmad, laki-laki, maka cari yang laki-laki juga, tapi yang sesuai. Jangan lupa, jangan cuma mencari sesuai dengan laki-laki atau perempuannya, tapi juga cari yang sesuai, yang dapat disambungkan. Nah, kemudian latihan keempat. Latihan keempat di sini soalnya berbeda dari yang lainnya. At-tadribu ar-rabi', latihan keempat. Ayyin. Ayyin adalah tentukan. Al-kalimah al-gharibah, kalimat yang al-gharibah yang berbeda. Minal kalimat al-atiyah, dari kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Nah, ini sudah ada artinya ya. Tentukan satu kata yang berbeda dari kata-kata yang telah disediakan dari sisi mudzakkar, muannas, kata ganti, nama orang. Nah, berarti caranya adalah kita lihat contoh yang nomor 1. Kita lihat apakah kebanyakan itu dalam bentuk mudzakkar muannas atau kebanyakannya itu dalam bentuk kata ganti atau ismud dhamir, atau kebanyakannya itu sebagai nama orang. Nah, kita lihat huwa hiya anta hadza. Nah, kita pertama untuk mencari yang berbeda, satu yang berbeda, maka kita harus nyari yang sama dulu ya. Kita lihat
Mana yang sama? Huwa, hiya, anta, hadza. Kira-kira mana yang sama? Nah, yang sama di sini adalah huwa itu isim domir kata ganti, hiya juga kata ganti isim domir, anta juga kata ganti isim domir. Berarti di sini yang berbeda sendiri yang mana? Yang hadza, karena hadza itu kata tunjuk. Hadza, hadzani, nah itu kata tunjuk. Hadhihi, hatani itu kata tunjuk. Hadza, hadzani, huna, haula'i, hadhihi, hatani, huna, haula'i. Nah itu adalah kata tunjuk. Kalau yang domir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah itu untuk yang kata domir. Berarti nomor 1 yang mana jawabannya benar adalah hadza, karena berbeda sendiri. Perintahnya di sini adalah tentukan satu kata yang berbeda dari kata-kata yang lainnya. Berarti kita harus nyari yang sama. Huwa, hiya, anta itu termasuk mana nih? Kata ganti di sini ya. Jadi ada yang kelompoknya kata ganti, ada yang nama orang, ada yang mudzakkar atau muannas. Kita pilih yang berbeda. Ini syahada. Nomor 2, hadza, hadhihi, ana, dzalika. Nah, cari yang sama. Cari 3 yang sama, kemudian ditentukan. Nomor 3 juga. Nah, kalau nomor 2 tadi ini isim isyarah. Kalau kata tunjuk nomor 3 ini adalah, kita lihat Aminah, Azam, Hilyah, Naila, ini nama-nama. Cari nama-nama yang mudzakkar atau muannas, cari yang paling berbeda. Nomor 4, Mahmud, Hamid, Ahmad, Huwa. Nah ini juga sama, nama-nama juga, silahkan dicari yang berbeda. Nomor 5, Najmah, Tilka, Nadia, Rifda. Silahkan dicari yang berbeda. Lihat dulu apakah ini golongan mudzakkar muannas atau golongan kata ganti atau nama orang. Lihat dulu. Nah, ini juga golongan nama-nama. Nomor 6, huwa, zakiyah, hiya, safirah. Nah, nomor 6 juga kita lihat mana yang sama, baru kita lihat yang berbeda. Nomor 7 juga sama, cari yang berbeda. Nomor 8 sama, nomor 9, 10 selesai. Nah, ini tentang at-tadrib yang keempat, latihan keempat. Nah, kemudian at-tadrib kelima, latihan yang terakhir. Latihan yang terakhir ini perintahnya adalah imla al-faragha bimakna munasib. Imla artinya isilah, al-faragha yang kosong, ini kan banyak yang kosong ya. Bimakna munasib dengan makna, dengan arti yang munasib, yang sesuai. Contoh nomor 1, khadimatun. Nah, khadimatun ini apa artinya? Kita sudah belajar sebelumnya pada gambar-gambar sebelumnya. Kita sudah belajar apa artinya khadimatun. Khadimatun artinya adalah pembantu perempuan. Nah, silahkan teman-teman lihat lagi artinya di sini sehingga teman-teman dapat hafal, bisa menghafal artinya juga. Ya, mungkin hanya sekian yang akan kita bahas, yang telah kita bahas. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami bagaimana cara memahami soal-soal dan bagaimana menjawabnya, mulai dari latihan pertama sampai latihan kelima. Mungkin demikian dari saya. Syukran aktafikum bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.